Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan semuanya. Ya, kita ketemu lagi di hari Minggu pagi. Puji syukur di Minggu pagi kita ada acara berjemaat dan sebelum gabung semua jemaat kita di acara belajar, kita sekolah minggu. Kita sekolah minggu dewasa di sini, sekolah minggu anak-anak dan sebagainya. Nah, hari ini kita masih melanjutkan di pembelajaran tentang sejarah raja-raja Israel dan Yehuda. Kita ada isian baru, Anda ingin dapat sambil di belakang. Dan bagi yang ikut di YouTube segala macam, ya ini salah satu. Kalau Anda ada di Jabodetabek, ya silakan bergabung ya di tempat kita supaya Anda bisa dapat fisiknya ini. Oke, dan minggu lalu kita berfokus di kerajaan utara ya, kerajaan utara. Karena dan saya nggak akan tulis lagi pohonnya ya, tapi nanti kita akan tulis. Tapi dari Daud kita sudah sampai ke namanya Asa kan? Dari Daud kita tahu Daud, Salomo, Rehabeam, Abiam, Asa, nah Asa ini kan panjang ya, 40 lebih tahun ya. Nah, selama masa pemerintahan Asa yang panjang itu lalu kita dapatkan yang sudah kita lihat minggu lalu itu adalah ya pertama kan si Yerobeam yang lalu turun ke Nadab ya, tapi kemudian dibunuh oleh Baesa lalu punya anak Ela ya, punya anak Ela, lalu Ela dibunuh oleh Zimri ya. Nah, Zimri lalu dibunuh oleh Omri. Nah, jadi kita mau melihat Omri tadi. Omri ya. Omri dan Ahab anaknya. Nah, Ahab adalah salah satu raja Israel yang paling terkenal. Terkenalnya negatif memang ya, tapi Ahab salah satu raja Israel yang paling terkenal negatif. Tapi kita akan lihat. Jadi kita baca dulu. Sebenarnya panjang ya. Kalau Ahab itu bahkan mayoritas satu raja-raja itu tentang Ahab di sini. Ya, selain tentang Salomo, yang kedua terpanjang adalah tentang Ahab. Ya, jadi kita mau lihat satu Raja-Raja 16 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Ya. Oke, kalau sudah dapat kita akan baca. Karena saya masih, ya jemaat masih banyak yang pakai TB1. Ada yang sudah pakai TB2 di Alkitab? Belum ya? Alkitabnya masih ini, belum rusak, jadi belum ganti. Cuman kalau pakai handphone pakai TB1. Hah? Enggak, TB2 itu dia belum muncul di elektronik. Cuman pernah ada satu itu yang dia cuman perjanjian baru aja. Perjanjian lamanya belum dikeluarin oleh LAI. Saya juga bingung LAI ini kenapa gitu. Kayaknya dia mau jual fisik gitu. Jual fisiknya, makanya dia nggak mau keluarin ininya. Apa bentuk elektroniknya gitu. Jadi lucu juga. Tapi TB2 itu lebih sesuai dengan kalau saya bilang gini Bu, maju 2 langkah mundur selangkah. Gitu. Jadi di tempat-tempat tertentu memang lebih bagus. Ya, tapi ada tempat-tempat juga saya agak lebih suka TB1 gitu, di tempat-tempat tertentu. Tapi ya mungkin secara keseluruhan TB2 sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, walaupun ya kasusnya ya mungkin ya seperti itu, maju 2 langkah mundur selangkah gitu. Ada beberapa tempat yang ini ya. Kalau yang itu kan yang ayat yang ada di kurung itu tetap dikurung, bahkan lebih banyak lagi yang dikurung. Nah ini yang salah satu saya nggak suka. Jadi kalau kita contohnya ya Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu kalau di TB1 kan ya udah gitu aja kan. Iya. Kalau di TB2 itu dikurung semua. Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu dikurung semua sama dia. Karena itu yang ini kan. Nah ini salah satu yang saya nggak suka dengan TB2. Nah ada nggak yang saya suka? Ada juga. Contohnya dia ganti bahasa roh jadi bahasa lidah.
itu sudah sedikit lebih baik gitu kan. Ada beberapa terjemahan juga lebih baik gitu ya. Jadi ya makanya saya bilang ya, maju 2 langkah mundur selangkah lah begitu. Ini di beberapa tempat gitu ya. Oke, tapi saya akan bacakan 1 Raja 16 ayat 21 sampai 34 ya. Pada waktu itu bangsa Israel terbagi 2. Sebagian dari bangsa itu mengikuti Tibni bin Ginat untuk mengangkat dia menjadi raja, dan sebagian lagi mengikuti Omri. Tapi rakyat yang mengikuti Omri lebih kuat daripada rakyat yang mengikuti Tibni bin Ginat. Sesudah Tibni meninggal, Omri pun menjadi raja. Pada tahun ke-31 pemerintahan Asa Raja Yehuda, Omri menjadi raja Israel dan memerintah selama 12 tahun. Di Tirza yang memerintah selama 6 tahun. Kemudian ia membeli gunung Samaria dari Semer dengan 2 talenta perak. Ia mendirikan kota di gunung itu dan menamainya Samaria menurut nama Semer, pemilik gunung itu. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan lebih jahat daripada semua pendahulunya. Ia mengikuti segala langkah hidup Yerobeam bin Nebat dan dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, sehingga mereka membangkitkan murka Tuhan Allah Israel dengan berhala-berhala mereka yang sia-sia. Selebihnya dari riwayat Omri, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Omri mendapat perhentian bersama nenek moyangnya dan dikuburkan di Samaria. Lalu Ahab anaknya menjadi raja menggantikan dia. Oke, kita lanjut. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel pada tahun ke-38 pemerintahan Asa Raja Yehuda. Ahab bin Omri memerintah atas Israel di Samaria selama 22 tahun. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan melebihi semua pendahulunya ya. Belum cukup baginya hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, ia mengambil pula Izebel anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembahnya. Ia mendirikan mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang dibangunnya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan bertindak lebih dari itu, sehingga membangkitkan murka Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja Israel yang mendahulunya. Pada zaman itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko yang meletakkan dasar kota itu dengan mengorbankan nyawa Abiram anaknya yang sulung, yang memasang pintu gerbangnya dengan mengorbankan nyawa Segub anaknya yang bungsu, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Pak Oman beri kita doa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Kami mau mulai dengan belajar Tuhan firman-Mu Tuhan dalam sekolah minggu dewasa ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat buat setiap kami, terutama buat kepada Stephen yang akan memberikan pelajaran, biar Engkau yang berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin. Oke, jadi di isian kita lihat dulu latar belakang ya. Bagaimana sih sejarahnya sampai kita tiba di posisi ini, di peristiwa ini. Sekitar 100 tahun sudah berlalu sejak kematian Daud sebenarnya, sejak kematian Daud. Jadi kalau kita hitung-hitung, Daud itu pemerintahan dia, Daud itu adalah sekitar ini. Ya, orang sering bilang angka ininya adalah sekitar 1000 sebelum Masehi, gitu ya. Itu adalah masanya Daud, kita sering bilang. Jadi ya kalau dibanding kita sekarang berarti sudah 3000 tahun yang lalu, ya 3000 tahun yang lalu, ya. Dan kalau kita bandingkan orang Israel keluar dari Mesir itu 1400-an, ya, keluar dari Mesir. Bahkan angkanya diperkirakan adalah 1446, ya 1446 ini semua sebelum Masehi ya. Dan ingat sebelum Masehi itu kan dia hitung mundur ya. Jadi dari sini terus, jadi Daud sekitar 1000, jadi sampai ke zamannya Asa ya dan Omri segala macam itu sudah sekitar tahun 900-an ya, sebelum Masehi. Ya, sekitar lah kira-kira ya. Jadi sudah 100 tahun berlalu, dan walaupun sempat terjadi masa kejayaan di bawah Salomo, tetapi kerajaan telah terbagi dua. Ingatkan ya,
kerajaan selatan terus dipimpin oleh keturunan Daud, sementara di utara silih berganti orang-orang jahat memimpin Israel. Memimpin Israel, jadi kerajaan utara sering dijuluki Israel. Jadi kalau kita gambarkan secara kasar di sini ya, ini Yerusalem kira-kira di sini ya. Kita kasih Y dan Yerusalem. Jadi wilayahnya adalah kira-kira seperti ini ya. Kira-kira seperti inilah. Ini kasar ya, kasar sekali. Ini adalah wilayah Yehuda. Ini adalah wilayah Israel. Wilayah Israel. Jadi ini sering disebut kerajaan utara, kerajaan selatan ya. Atau kadang-kadang disebut juga Efraim. Dan kita sudah lihat ya, silih berganti orang-orangnya dari dinasti Yerobeam, dinasti Baesa. Zimri cuma sumur jagung 7 hari doang ya. Lalu kita sampai kepada Omri sekarang. Omri ya. Oke, poin nomor 2, di kerajaan utara perebutan kekuasaan terus terjadi. Zimri membunuh Ela dan Zimri dibunuh oleh Omri. Secara teknis sebenarnya dia bunuh diri sendiri ya, tapi dipaksa oleh Omri. Teknisnya dia bunuh diri karena ketika dia lihat bahwa pasukan Omri sudah mengelilingi dia dan dia sudah pasti kalah, pasti mati, ya dia bunuh diri, dia membakar istana itu. Oke, masuk poin nomor 3. Sempat terjadi perebutan kekuasaan antara Omri dengan seorang bernama Tibni. Ya, Tibni tadi kita baca ya, Tibni. Jadi ada perebutan kekuasaan. Nah, jadi kita melihat betapa kacaunya di situ ya, betapa kacaunya. Dan ingat bahwa waktu Israel ini, waktu mereka keluar dari Mesir, mestinya kan suatu teokrasi awalnya. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka itu harusnya suatu teokrasi. Apa itu teokrasi? Teokrasi adalah pemerintahan oleh Tuhan, oleh Theos, oleh Allah gitu. Jadi kita hari ini kan ada banyak krasi-krasi. Yang krasi itu kan kekuasaan. Hari ini yang paling populer adalah demokrasi. Demokrasi ya. Indonesia katanya sih sekarang demokrasi. Katanya. Tapi dari kata demos kan, demos artinya rakyat gitu ya. Jadi kayak rakyat yang memerintah gitu kan. Makanya kita ada pemilu lah dan sebagainya. Ada namanya monarki. Monarki itu dari kata monos ya. Monos itu berarti satu. Jadi ada satu pemerintah, satu kekuasaan puncak. Nah, ini biasanya raja atau kaisar, sultan atau apapun lah namanya. Ini monarki gitu ya. Nah, Israel itu mestinya teokrasi. Tapi kita ingat waktu itu sudah kita lihat ya, waktu kita belajar raja pertama siapa? Saul. Dan waktu itu orang Israel minta seorang raja dari Tuhan. Dan mereka ada bilang, kami ingin minta seorang raja supaya kami mirip dengan bangsa-bangsa lain. Nah, itu yang salah begitu. Sebenarnya punya raja itu tidak sepenuhnya bertentangan dengan Tuhan. Ya, karena kalau kita baca di kitab Ulangan, sudah kita garis bawahi, di kitab Ulangan pun Tuhan sudah kasih suatu ancang-ancang kalau suatu hari kalian punya raja. Itu maka raja itu harus begini, harus begini. Di kitab Ulangan kan ada raja kalian harus dari saudara kalian, nggak boleh orang luar ya. Raja kalian tidak boleh punya banyak istri. Raja kalian tidak boleh punya terlalu banyak uang atau emas katanya. Terus nggak boleh numpuk kuda ya. Nah, terus raja kalian harus rajin-rajin baca firman Tuhan, bahkan harus salin firman Tuhan. Jadi itu sudah ada aturannya di Ulangan pasal 17 kalau saya nggak salah. Itu sudah ada aturannya. Jadi Tuhan tidak artinya gini, mau punya raja itu bukan suatu hal yang secara absolut salah, begitu ya. Tetapi motivasi mereka mau punya raja. Motivasi mereka mau punya raja. Oh, kami ingin menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Kami tidak puas dengan pemerintahan Tuhan pada saat ini. Nah, sifat ini yang salah ya. Nah, sehingga akhirnya Tuhan bilang, oke, kalau kalian mau punya raja supaya seperti bangsa-bangsa lain, aku kasih ya, sesuai kehendak kalian. Inilah Saul. Dan Saul gagal. Dan setelah Saul gagal, baru Tuhan bilang, aku kasih sekarang yang maunya aku, yang maunya aku ya, seperti Daud dan sebagainya.
Nah, tapi setelah bangsa Israel lalu pecah dan segala macam, akhirnya muncul raja-raja ini yang menjauh dari Tuhan, sehingga berkat Tuhan tidak ada lagi pada mereka. Dan akhirnya kita melihat mereka tidak lagi meminta kepada Tuhan untuk tahu siapa raja mereka. Begitu. Nah, sebenarnya selama waktu Saul, Daud, semua ini kan raja-raja yang dipilih langsung oleh Tuhan. Jadi walaupun ada raja, tapi rajanya tunduk kepada Tuhan karena dia tahu dia jadi raja adalah karena Tuhan. Jadi Tuhan pakai nabinya, waktu itu Samuel ya, Samuel mengurapi Saul, Samuel mengurapi Daud. Terus waktu Salomo jadi raja juga diurapi oleh Imam Zadok. Ingat nggak waktu itu ada sedikit ya, waktu itu sama si Adonia, gitu kan? Adonia mau jadi raja, tapi akhirnya lewat Imam Zadok, lewat Nabi Nathan dan lain sebagainya, akhirnya Salomo yang diurapi jadi raja. Artinya gini, dalam semua yang kita lakukan, dalam ini masih ada perkenanan Tuhan, ya. Masih ada kita bertanya, masih ada mereka bertanya, oke, kita mau punya raja baru, siapa yang Tuhan berkenan menjadi raja? Siapa yang Tuhan berkenan menjadi pemimpin kami? Gitu. Nah, ini yang sudah tidak ada lagi di sini. Tidak ada lagi di sini karena memang mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka sudah hampir 100-an tahun ya. Mereka menyembah lembu yang mereka bilang adalah Tuhan, tapi bukan Tuhan. Dan akhirnya, oke, kalau kalian tidak mengindahkan Tuhan, nah ini yang bahayanya. Di dalam Roma pasal 1 dikatakan bahwa ketika seseorang mengeraskan hati dan menolak kebenaran, Tuhan menyerahkan manusia kepada keinginan hati mereka, menyerahkan manusia kepada kejahatan hati mereka. Itu adalah suatu bentuk penghakiman, suatu bentuk penghakiman. Dan ya Tuhan, oke, kalian tidak mau aku urus, ya udah, kalau kalian urus sendiri ya jadinya seperti ini, ya jadinya seperti bangsa-bangsa lain. Jadinya terjadi kub sana kub sini, saling bunuh-bunuhan, ya untuk menentukan siapa raja saja, perang saudara dan lain sebagainya. Ya. Jadi akhirnya si Omri dia perang lawan Tibni dan lain sebagainya. Ya. Dan ini adalah satu pelajaran bagi kita sih, ya, bahwa di dalam hidup ini, kalau kita mau bertanya kepada Tuhan, kalau kita mau dekat sama Tuhan, oke, Tuhan akan pimpin kita. Tapi kalau kita bilang, enggak lah, saya nggak mau. Ya, saya sudah lihat ada banyak sekali contoh orang-orang yang akhirnya menolak Tuhan, ya menolak Tuhan. Orang-orang yang nggak tahu kenapa, misalnya dia nggak datang lagi ke gereja. Ya, kita coba kunjungi, kita coba, ayo kenapa, lain sebagainya. Ya dia nggak mau aja. Dan itu karena banyak alasan. Ya, saya tahu ada yang nggak mau ke gereja karena dosa. Ya, karena dia ingin mempertahankan suatu dosa tertentu, yang merasa nggak nyaman ada berjemaat di sini atau menjadi anggota di sini dan sebagainya. Ya. Dan ya akhirnya kalau kamu tidak mau bertanya sama Tuhan, tidak mau dekat sama Tuhan, ya oke, Tuhan izinkan, Tuhan biarkan aja, gitu kan? Silakan kamu jalan kamu, begitu ya. Dan hasilnya akan seperti apa? Itu akan kelihatan nanti. Oke. Nah, tentu setelah perang saudara dengan Tibni ini, akhirnya Omri yang menang. Masih di poin 3 kita. Akhirnya Omri yang menjadi raja Israel yang baru dan memulai dinasti Omri yang bertahan 3 generasi. Nah, ini agak sedikit lebih dikit karena yang lain ini 2 generasi semua. Tapi nanti kita lihat Omri bertahan 3 generasi dengan 4 orang raja, ya. 3 generasi dengan 4 orang raja. Omri tetap mengikuti penyembahan berhala yang dimulai oleh Yerobeam di sini, ya. Jadi dia tidak hilangkan itu. Tetapi Alkitab ada mencatat dia lebih jahat lagi. Ya, ayat yang ke-25 tadi. Lebih jahat daripada semua pendahulunya. Sumbangsi Omri adalah pendirian kota Samaria. Ya, kota Samaria, karena akhirnya itu menjadi ibu kota di sini, ya. Samaria ya kira-kira di sinilah, ya. Nah, Samaria rupanya diambil dari nama pemiliknya sebelumnya, itu seorang namanya Semer, ya.
Semer mengingatkan saya akan semet, jadi kita ada mahasiswa namanya semet. Oke, Semer tapi ini beda ya. Dan dijadikannya kota itu ibu kota Israel. Ya, Semer akhirnya pindah ya dari Tirza. Tirza udah dibakar oleh si Zimri, ya mungkin sempat direnov ya. Omri tinggal di sana selama 6 tahun. Tapi akhirnya dia bilang, wah ini udah nggak cocok ya, kita harus pindah. Akhirnya mereka pergi ke Bukit Samaria. Bukit Samaria. Nah memang waktu itu bikin kota itu bagusnya itu di bukit. Banyak kota waktu itu di bukit-bukit karena antisipasi diserang. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada bukit maka lebih sulit diserang. Apalagi kita bangun tembok dan lain sebagainya. Dan akhirnya setelah memerintah berapa lama? Berapa lama Omri memerintah? 12 ya. 12 tahun lamanya ia mati ya, ia mati. Sehingga mengantar kita masuk kepada anaknya Ahab. Nah, Omri tidak banyak yang kita ketahui tentang Omri sebenarnya, pendek saja catatannya. Tapi Ahab, ini banyak catatan tentang dia ya. Dari pasal 16 ini sampai dengan nanti masuk ke ini bahkan masuk ke intinya sampai di pasal terakhir lah dari raja-raja. Jadi dari satu raja-raja ya. Jadi dari pasal 16 sampai pasal 22 sisanya adalah mengenai si Ahab ini. Ahab ya. Jadi cukup banyak diberitakan kepada kita. Hingga di poin nomor 5, Ahab akhirnya menjadi raja menggantikan Omri ayahnya, dan ia memerintah selama 22 tahun. Ya, 22 tahun. Nah, 22 tahun ya tidak terlalu pendek. Tidak terlalu pendek ya. Nah, jadi Tuhan memberikan dia banyak kesempatan sebenarnya untuk bertobat. Jadi kita selalu bilang bahwa kalau misalnya ada raja yang memerintah sangat sebentar, Zimri 7 hari lah, Ela dan Nadab 1 tahun atau 2 tahun ya, setahun lebih sedikit, biasanya itu adalah indikasi Tuhan tidak berkenan ya. Indikasi biasanya Tuhan tidak berkenan, Tuhan menghukum ya. Tapi pemerintahan yang lama juga bukan berarti Tuhan pasti berkenan juga begitu ya. Jadi kita tidak bisa kayak memfigure out, atau kita tidak bisa memecahkan algoritma Tuhan gitu. Nah, kadang-kadang kita pengen gitu kan, oh, Tuhan punya algoritma nih. Kalau orang yang begini umurnya sekian, orang yang begini umurnya segini gitu. Jadi kayak kita pengen enaknya bagi kita itu kita kayak punya algoritmanya Tuhan. Tapi kita tidak bisa karena Tuhan di atas kita. Dia punya rencana dia gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang jahat, Tuhan kasih umur yang lumayan panjang gitu. Dan Tuhan punya tujuan di situ ya. Tuhan punya tujuan. Karena ingat, Tuhan mampu mendatangkan kebaikan dari kejahatan. Itu kan nomor 1 ya. Tuhan mampu mendatangkan kebaikan dari kejahatan. Tuhan mampu ya, orang-orang yang kita lihat jahat hari ini pun bisa jadi dia bertobat suatu hari. Contoh yang paling jelas adalah Manasye. Nah, nanti kita akan sampaikan. Raja Manasye adalah raja yang boleh dibilang paling jahat, tapi Tuhan kasih pemerintahan boleh dibilang salah satu yang paling panjang, 50 plus tahun. Ya. Kenapa? Kenapa raja yang begini jahat kok Tuhan kasih panjang-panjang begitu? Ya. Tapi kita akan tertegun juga karena di akhirnya walaupun dia raja, salah satu raja yang paling jahat, di akhirnya dia bertobat gitu. Dia bertobat di akhir dari hidupnya. Gitu. Jadi kita nggak bisa menuntut Tuhan menyingkapkan algoritma dia, siapa yang dikasih umur berapa dan lain sebagainya, dikasih gitu, tidak bisa gitu ya. Tapi kita bisa berbicara secara general ya, secara umum. Saya bukan mengecilkan kita berolahraga, bukan mengecilkan kita makan yang sehat, itu semua bagus ya. Olahraga, makan yang sehat dan sebagainya. Tapi kalau di dalam Alkitab ya, faktor rohani lah yang penting ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya apa? Panjang umurmu di muka bumi ini. Itu 1 Tuhan. Itu ada janji Tuhan loh di situ, gitu kan? Nah, ini kita bicara soal general tentunya ya. General.
Ya, ini adalah hukum generalnya Tuhan. Bisa nggak Tuhan punya program khusus untuk seseorang? Ya bisa saja. Ya misalnya saya seorang yang sangat menghormati orang tua, tapi Tuhan punya program spesial untuk saya. Misalnya saya jadi misioneri, mati muda dan sebagainya. Oke, itu tidak menghilangkan prinsip umumnya bahwa orang yang ikut Tuhan, ya, itu akan orang yang secara rohani benar di hadapan Tuhan, gitu ya, itu akan diberikan hidup yang panjang oleh Tuhan, gitu ya, atau diberikan hidup yang baik. Oke, jadi kita sedang berkomentar tentang Ahab yang dikasih pemerintahan lumayan lah, 22, tidak pendek, tidak panjang sekali juga ya, menengah di sini. Memerintah 22 tahun. Ahab mendapat gelar dari Tuhan sebagai raja yang paling paling jahat ya. Itulah ayat yang ke-30. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan melebihi semua pendahulunya. Ya, jadi minimal sampai dengan titiknya si Ahab ini, dia yang paling jahat. Nah, ini adalah persaingan yang kita tidak mau menang, saudara, gitu ya. Siapa paling jahat gitu kan? Ini jangan jadi juara satu, gitu. Siapa yang paling Tuhan nilai buruk, begitu. Nah, jangan kita menjadi nomor satu di sini. Tapi Ahab untuk sementara juara satu. Selain mengikuti dosa Yerobeam, kesalahan besar Ahab adalah menikah dengan Isabel. Ya, Isabel. Ini akhirnya menjadi seorang perempuan, salah satu perempuan yang paling terkenal dalam Alkitab, tapi terkenal secara negatif ya. Bahkan nama Isabel belakangan menjadi semacam stereotip untuk semua perempuan yang nggak benar gitu. Ya. Jadi perempuan yang nggak benar itu disebut perempuan Isabel. Ya, perempuan Isabel. Nah, ini muncul di kitab Wahyu. Ya, di kitab Wahyu coba kita buka ya. Wahyu pasalnya yang ke Tiatira nih kan, Tiatira. Wahyu 2 ayat 20. Dan rupanya ada seorang perempuan di jemaat di gereja di Tiatira nama kota ya. Dan kan berapa waktu lalu kita sempat ini eksegesis Wahyu kan, belum lama yang lalu ya. Jadi di sini meskipun demikian aku mencela engkau karena kau membiarkan wanita Isabel ya, wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah. Sehingga ada yang berpendapat jangan-jangan memang perempuan ini namanya Isabel gitu ya. Tapi lebih mungkin adalah ini bukan nama asli dia, tapi dia dijuluki ya, wanita Isabel. Jadi Isabel menjadi stereotip dan nama dia menjadi identik ya dengan seorang perempuan yang punya pengaruh yang buruk, begitu. Ya, pengaruh yang buruk. Dan ya tentu kalau orang Kristen hampir nggak mungkin ya kasih nama anak perempuan Isabel. Ya, nggak pernah tahu sih. Ya. Kalau orang yang nggak percaya Tuhan ya mungkin ada. Ada Pak Isabella. Oh, Isabel beda lagi Pak. Isabel beda lagi. Isabel. Ya itu. Tapi kalau Isabel gitu kan. Nah, karena di dalam bahasa Inggris sedikit beda. Dalam bahasa Inggris itu Jezebel. Ya, sedangkan kalau Isabel itu kan Isabella. Jadi walaupun dalam bahasa Indonesia ini jadi I juga ya, jadi agak kedengaran sedikit mirip gitu, tapi beda ya. Oke, dan kita lihat di sini. Jadi Isabel ini sebenarnya bukan perempuan Israel, bahkan dia adalah putri dari Etbaal, ya, Raja Sidon. Ya, putri dari Etbaal, Raja Sidon. Jadi dia seorang putri lah boleh dibilang. Ya, seorang putri nih, putri raja, gitu ya. Dan kita melihat banyak sekali masalah di Israel itu adalah karena perempuan-perempuan asing ini. Gitu. Ingat, ini sudah dimulai dari zamannya siapa? Salomo, gitu ya. Salomo katanya mencintai perempuan-perempuan asing, ya perempuan-perempuan asing itu
membelokkan hati dia dari Tuhan dan lain sebagainya, ya. Lalu ya Ahab adalah yang terakhir, ya adalah yang berikutnya lagi, ya, dan mungkin masih banyak yang lain yang tidak dicatat. Tapi masalah menikah dengan perempuan asing di situ. Nah, kalau bicara soal perempuan asing, saya jadi teringat akan ini ya, akan di kitab Amsal itu ada banyak peringatan terhadap perempuan asing, gitu. Perempuan asing, gitu ya. Nah, yang Tuhan jaga bukanlah suatu xenofobia, ya, suatu xenofobia atau suatu rasa jijik kepada orang yang bukan dari bangsa kita sendiri, gitu kan? Nah, ini kadang-kadang terjadi, ya, bukan itu, karena ada nggak perempuan-perempuan dari bangsa lain yang Tuhan masukkan? Ada. Contohnya apa? Ruth. Ruth ini kan orang perempuan Moab sebenarnya, tapi dia oke-oke saja masuk dan Tuhan berkati, ya, bahkan dia menjadi neneknya si Isai, gitu kan, jadi nenek buyutnya Daud. Jadi Tuhan bukan xenofobia begitu, karena ya bagi Tuhan semua bangsa itu punya dia sebenarnya. Tapi semua bangsa punya dia, ada bangsa yang spesial, yaitu Israel. Dan Tuhan bilang kamu harus menjadi bangsa yang khusus waktu itu, karena kamu adalah contoh terangku di dunia ini. Nah, sedangkan bangsa-bangsa lain ini di dalam kegelapan, ya, di dalam kegelapan. Nah, kalau kamu main campur-campur begini aja, kamu akan terseret ke dalam kegelapan itu. Nah, tetapi orang-orang ini yang seperti Ruth, kenapa Ruth akhirnya masuk walaupun dia dari perempuan Moab di sini kan? Karena Ruth akhirnya beriman kepada Tuhan. Ini adalah kuncinya. Ruth beriman kepada Tuhan. Nah, akhirnya Ruth masuk, nggak masalah. Tuhan berkati di situ. Bahkan Ruth menjadi seorang perempuan beriman, dan Ruth juga menjadi tipologi, ya, menjadi stereotip juga perempuan yang baik. Dan ini muncul juga dalam bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris, tapi munculnya secara negatif. Kalau ada orang dibilang apa? Ruthless. Apa istilahnya itu? Ruthless itu kayak orang yang kejam, ya, yang nggak punya belas kasihan, gitu. Jadi orang yang tidak punya ruth sebenarnya. Ruthless, gitu kan. Jadi ini masuk dari mana ini? Kok ruthless jadi orang yang kejam? Karena Ruth menjadi suatu nama yang mencerminkan seorang kebaikan lah, gitu. Ya, baik-baik hati dan gitu, ya. Jadi kalau bahasa ini bilang ruthless, oh kamu ini ruthless, maksudnya kamu kejam, ya, gitu ya. Maksudnya tega hati, gitu. Ini ruthless, gitu ya. Ini kita lihat bahwa ya akhirnya si Ahab ini menikah dengan Isabel. Dan kalau misalnya Isabel menikah ke Ahab lalu dia meninggalkan cara-cara dia lalu menikah dengan Ahab, nah itu masih oke. Tapi tidak, yang terjadi adalah Isabel mempengaruhi Ahab. Nanti kita akan lihat, ya. Dan tentu ini adalah suatu pelajaran besar juga bagi kita, ya, apalagi di zaman modern sekarang ini, ya, baik yang masih orang muda, baik yang punya anak sekarang dan lain sebagainya, punya anak yang masih muda, ya, masalah pernikahan adalah salah satu keputusan yang penting dalam hidup, ya, pernikahan, ya. Maka boleh dibilang pernikahan itu keputusan rohani juga, ya. Pernikahan itu bukan hanya keputusan apalah itu, ya, keputusan apa sih? Keputusan asmara, begitu kan? Keputusan asmara. Kadang-kadang ada yang menikah itu keputusan finansial, ya. Tapi menikah itu juga adalah suatu keputusan rohani, karena pernikahan akan mempengaruhi kita secara rohani, ya. Pernikahan akan mempengaruhi kita secara rohani, ya. Entah pernikahan itu akan membuat kita semakin kuat secara rohani, atau pernikahan itu akan membuat kita semakin lemah secara rohani, ya. Jadi banyak orang memikirkan yang lain-lain, mungkin faktor asmara, ya. Saya bukan berarti bilang nggak boleh ada asmara, itu kalau mau menikah pasti ada asmara lah, ya. Masa nggak ada, gitu.
dan faktor-faktor yang lain dan lain sebagainya, gitu kan. Tapi tidak cukup banyak yang memikirkan faktor rohani. Ya. Dan kalau padanannya di Perjanjian Baru adalah Tuhan bilang menikahlah dengan orang yang seiman. Ya. Nah di zaman itu Israel disuruh kamu jangan bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain di dalam kegelapan mereka. Nah ketika bangsa-bangsa lain ini ada yang bertobat, ya tentu boleh gitu, masuklah. Ya, contohnya si Ruth dan lain sebagainya. Oke, lalu kita lihat lagi di sini. Nah, poin nomor 6 ya. Jadi Etbaal Raja Sidon. Dan mengenai Etbaal Raja Sidon di sini, ini adalah seorang figur yang ternyata sudah ditemukan dalam arkeologi. Artinya kan ini bukan figur fiktif ya. Kita tahu bahwa semua yang tulis dalam kita memang nggak ada yang fiktif. Itu iman kita ya, karena kita percaya kita firman Tuhan. Tapi maksudnya bukti-bukti fisiknya ternyata ada ditemukan untuk banyak di antara mereka. Gitu ya. Termasuk Etbaal Raja Sidon di sini adalah seorang raja yang memang ada begitu. Ada itu memang sudah dikonfirmasi gitu ya. Terakhir yang heboh sekali kan waktu akhirnya Daud juga ditemukan namanya. Ya, jadi karena para kritik Alkitab orang liberal banyak yang dari dulu berkata Daud ini tokoh fiktif. Daud ini ya kayak cerita orang Israel doang lah gitu ya, ini nggak benar ada. Tapi tahun berapa tahun yang lalu, karena saya ada ngikutin ini ya berita-berita arkeologi, mereka menemukan dari bangsa lain bahkan yang menyebut ada salah satu raja Israel ya, katanya dari dinasti Daud katanya. Gitu. Jadi nama Daud muncul di situ ya, di dalam catatan dari bangsa-bangsa lain bahkan gitu ya, bahwa ada namanya disebut dinasti Daud begitu ya. Jadi ya kita tentu tahu bahwa ini semua adalah kebenaran gitu. Tapi kadang-kadang kalau ngomong sama orang yang istilahnya dia cuma mau menyerang Alkitab saja dan lain sebagainya, dan dia bilang oh enggak, ini cuma cerita, ngapain kamu percaya suatu buku yang sudah ribuan tahun yang lalu ditulis dan sebagainya. Tapi kita bilang ya ini adalah firman Tuhan, ini adalah kebenaran gitu ya, dan itu jelas. Oke, tapi poin nomor 6 masuk sini. Sidon adalah sama dengan Fenisia ya, jadi waktu itu ada negara ya Fenisia bangsanya di situ. Kota-kota mereka antara lain adalah Tirus dan Sidon. Ya, Tirus dan Sidon adalah kota-kota utama di bangsa yang disebut bangsa Fenisia waktu itu, ya, Fenis. Raja mereka juga berfungsi sebagai imam, ya, imam besar penyembahan Baal. Ya, jadi makanya nama dia Etbaal. Gitu. Baal disembah berbarengan dengan istrinya, yaitu Asyera. Jadi ingat bahwa dalam konsep paganisme, kekafiran ya, mereka menciptakan Allah berdasarkan pikiran manusia. Jadi mereka menciptakan Allah yang seperti manusia gitu. Jadi manusia menikah, jadi mereka dalam imajinasi mereka membayangkan Allah-Allah mereka, dewa-dewi mereka juga yang pakai menikah dan sebagainya ya. Makanya ada pepatah, Allah menciptakan manusia berdasarkan gambar dan rupanya. Tapi manusia yang sudah jatuh dalam dosa akhirnya menciptakan Allah-Allah palsu sesuai dengan gambar dan rupa manusia. Makanya Allah-Allah ciptaan manusia, dewa-dewi ini mirip dengan manusia gitu. Karena manusia yang bikin dalam imajinasi mereka. Makanya Allah-Allah segala macam dewa-dewi Yunani dan segala macam ya, mereka berantem, mereka menikah. Zeus punya hawa nafsu seksual yang luar biasa ya. Sampai pokoknya dalam kisah Yunani itu Zeus itu kalau ketemu perempuan cakep mana pasti ditidurin sama dia, segala macam. Kenapa bisa begitu? Ya kenapa Allah dewa-dewi palsu ini semua ini adalah hasil imajinasi manusia. Jadi diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi Allah ciptakan manusia berdasarkan gambar dan rupanya. Manusia balas, diciptakan Allah palsu sesuai dengan gambar dan rupa manusia. Ya. Makanya ada ya seperti ini, Baal, Asyera, ya suami istri. Baal itu dewa guntur,
ya, dipahami sebagai dewa guntur, jadi pembawa hujan. Ya, sehingga ini sangat menarik bagi orang-orang yang agrikultural, bagi bangsa yang pada zaman itu agrikultural, mereka sangat ini ya, mendambakan hujan pada waktu yang tepat, ya. Sehingga banyak mereka tertipu dan dan kadang-kadang ini ya, gini, kalau kita tidak punya iman yang benar kepada Tuhan, dibilang apa aja kita mau gitu. Maksudnya gini loh, mungkin ada orang ya, orang Israel kan, dia bercocok tanam. Lalu ada tetangganya bilang, kamu mau hujan nggak ini? Bentar lagi ini mesti hujan nih, kalau nggak kacau ini kita, tanaman kita. Oh iya, saya doa untuk hujan. Nah gini, selain doa, ini kamu pakai juga ini patung Baal ini dewa guntur gitu kan. Maka bisa ada hujan. Ya lalu kalau misalnya orang Israel ini tidak punya iman yang kuat, dia akan bilang, ya apa salahnya saya coba gitu. Ya. Toh ya kalau bisa ya bagus. Kalau nggak bisa juga ya udah, nothing tulus juga gitu. Karena dia tidak punya iman yang kuat kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu Allah yang cemburu, bahwa dialah satu-satunya satu-satunya penguasa, satu-satunya Tuhan, dan Tuhan tidak akan mentolerir umatnya ini main yang begini-beginian. Begitu. Dan ini mirip sekali hari ini, begitu banyak orang kalau dulu mereka cari hujan kan supaya panennya sukses, ujung-ujungnya apa sih kan duit ujung-ujungnya. Sama aja kalau hari ini kan duit ujung-ujungnya yang dicari orang gitu. Yang dicari orang duit. Zaman dulu pakai panen, zaman sekarang dengan berbagai cara. Lalu kalau ada orang bilang, toko kamu kurang sukses, atau supaya lebih sukses ini, pasanglah dewa keberuntungan. Macam-macam. Dewa keberuntungan gitu kan. Ada yang kucing gini-gini, pernah lihat nggak itu? Ya. ada yang ini perutnya besar, macam-macam. Ya kalau orang yang kurang beriman, ya semua saya cobalah gitu. Artinya kalau dia bilang semua dia coba, berarti Tuhan dia siapa? Tuhan dia uang, saudara. Apapun dia akan coba, dewa manapun akan dia sembah demi uang. Gitu. Yang penting yang sukses bisa bawa saya uang gitu. Karena ini sama aja gitu. Jadi bukan mencari siapa sih Allah yang sesungguhnya gitu. Allah yang sejati kan. Nah, dialah yang sebenarnya mampu untuk memimpin hidup saya. Nah, jadi Baal waktu itu ya. Tapi Baal ini sampai sekarang terus hadir gitu dengan berbagai versinya hari ini. Ya, mungkin kita harus lihat siapa sih yang nyembah Baal lagi hari ini? Loh, ini konsepnya masih sama. Ya, konsepnya masih sama. Asyera, Asyera ini dianggap dewi ya, istrinya Baal, dan dia disebut sebagai dewi kesuburan. Ya, dewi kesuburan. Jadi memberikan kesuburan untuk tanah, sekaligus untuk manusia. Ya, jadi ini favoritnya perempuan-perempuan yang kadang-kadang mereka mau punya anak dan lain sebagainya, ya, dewi kesuburan. Ya, ini menjadi sesembahan yang diimport masuk. Jadi kenapa Ahab ini akhirnya dibilang yang paling parah? Ya, karena bukan hanya dia melanjutkan kesalahannya Yerobeam di sini, di mana Yerobeam dia bikin lembu emas. Ya. Wah, ini saya agak susah gambar lembu ya. Udah ini aja lah. Dia bikin lembu emas, lalu dia bilang inilah Yehova. Wah, ini aja sudah menghina sebenarnya. Inilah Yehova. Nah, tapi masih judulnya Yehova, judulnya masih Yehova, walaupun Yehova yang kacau gitu, yang udah nggak bener ya. Sekarang memasukkan yang baru, sehingga Tuhan marah sekali gini. Kenapa begini? Karena gini, tiap bangsa. Jadi saya pernah baca ya suatu analisis di zaman Israel, bangsa itu identik dengan nomor satu teritori. Jadi bangsa apa kita langsung kepikir teritorinya di mana. Tapi kedua, bangsa juga identik dengan bahasanya. Tiap bangsa punya bahasa sendiri. Dan nomor tiga, bangsa itu identik dengan Allah mereka siapa. Gitu ya. Jadi kalau kita bilang Filistin, Dagon. Apalagi misalnya Kanaan, Baal, ya kan?
Babel ada dewa Bel. Ya. Jadi masing-masing bangsa itu punya Allahnya sendiri. Tapi Tuhan bilang gini, bangsa-bangsa yang lain yang punya Allah-Allah palsu ini aja, nggak ada yang nuker Allah mereka gitu. Nggak ada kita baca orang Filistin dari nyembah Dagon berubah jadi nyembah apalagi kepada Tuhan yang benar gitu. Ya. Ganti dewa lain aja enggak gitu loh. Nah, tetapi bangsaku Israel, Tuhan bilang, yang punya Tuhan yang benar malah nuker aku gitu dengan ilah yang lain. Gitu, ya. Jadi ini Tuhan, makanya akhirnya Tuhan ya akan hukum mereka dengan luar biasa ya. Oke, tapi kita harus stop sampai di sini. Kita akan lanjutkan pembelajaran tentang si Ahab ini dengan segala kekacauan yang dia buat ya, dan pelajaran-pelajaran rohani bagi kita di minggu-minggu yang akan datang. Oke, kita berdoa dulu, minta Pak Heri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas segala firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Gembala Stephen, sehingga Tuhan kami lebih mendalami firman-Mu, Tuhan kami lebih mengenal Engkau, sehingga membuat kami bukannya lebih jauh tapi makin dekat kepadamu saja. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan bergabung dengan jemaat lain, biarlah Engkau berkati kebaktian ini dari awal hingga akhirnya dengan baik Tuhan. Dan kiranya Engkau juga berkati gembala kami, Bapak Stephen, Bapak Sulitorial, serta Bapak Andrew, yang membimbing kami dalam keimanan kepada-Mu, sehingga kami makin bertumbuh. Terima kasih ya Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Baik. Kita masuk ke ya.